Shalom, jumpa lagi dalam acara Secangkir Teh dan Sepotong Firman. Puji Tuhan kalau kita boleh menikmati secangkir teh, terutama kalau kita boleh menikmati firman Tuhan untuk menjadi kekuatan bagi kita. Pada kali ini kita akan membahas tentang kewargaan sorga. Apa maksudnya kewargaan sorga? Bagaimana kita memperolehnya dan apakah kita memperolehnya pada waktu kapan? Kita akan membahasnya lebih jauh, dan sebelumnya kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Filipi 3 ayat ke-20 dan 21. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Kita bahas kewargaan sorga, maksudnya adalah kita mungkin sebagai warga negara Indonesia, tapi sebagai orang percaya yang sudah menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat secara pribadi, maka kita beroleh kewargaan sorga sesuai dengan firman tadi. Dan bagaimana cara kita memperoleh? Hanya dengan percaya kemudian menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, maka Tuhanlah yang membentuk kita, mengubah kita menjadi serupa dengan gambarannya. Dan kapan kita memperoleh kewargaan surga? Nanti pada saatnya. Karena saat ini kita masih hidup di dunia. Nanti ketika Tuhan datang kembali yang kedua kali, kita akan diubah dalam sekejap untuk menerima kewargaan surga, hidup bersamanya dengan penuh damai sejahtera, penuh sukacita. Untuk menjelaskan hal ini, saya akan membacakan atau menceritakan sebuah ilustrasi cerita yang mudah-mudahan memudahkan kita untuk memahami hal ini. Ada seorang raja dari sebuah negeri sejahtera. Raja itu datang bersama dengan armada tentaranya menuju ke sebuah lautan besar. Tiba-tiba dia melihat sebuah pulau terpencil. Raja itu ingin menghampiri pulau itu, tetapi dia tidak mau didampingi oleh tentaranya. Dia mengganti bajunya dengan baju biasa, tidak baju kebesaran, tapi baju biasa. Dia naik sampan dan tentara masih menunggu di tidak jauh dari pulau itu. Jadi raja itu naik sampan sampai ke pulau. Ketika raja itu mendarat, orang-orang di sana memperhatikan dia berbeda. Rupanya orang di sana masih primitif. Mereka hanya berpakaian baju seadanya dengan kulit binatang sekedar menutup bagian tertentu dari tubuhnya. Dan setelah diperhatikan, mereka hidup betul-betul dengan cara primitif. Mereka makan daging dengan mentah, tidak menggunakan peralatan sendok makan. Kemudian mereka juga bersikap biasa dengan terhadap kekerasan. Mereka bahkan saling menunjukkan kekuasaannya dengan saling mengadukan kekuatan mereka, dan siapa yang kuat dialah yang memimpin. Oleh karena itu, membunuh orang lain di dalam suku itu adalah hal yang biasa kalau mereka ingin menunjukkan kekuatan mereka supaya mereka boleh menjadi pemimpin di antara mereka. Sungguh primitif cara hidup mereka. Raja ini tergerak untuk mau mengubah mereka. Secara perlahan dia beradaptasi untuk melakukan pendekatan dengan hidup berdampingan dengan mereka, bicara dengan mereka. Lama-kelamaan beberapa orang tertarik. Mereka kemudian diajari oleh raja itu untuk hidup dengan cara yang benar, sikap hidup yang benar, cara hidup yang sehat. Misalnya dari makan mentah, diajari untuk dibakar, dipanggang, baru dimakan. Mereka juga diajarkan menggunakan peralatan pisau dari kayu bambu untuk memotong daging. Mereka juga diajarkan dengan bagaimana menggunakan baju yang sesuai, meskipun masih dari kulit binatang, tapi lebih menutup bagian-bagian tubuh secara lebih lengkap. Sikap hidup mereka juga diubah perlahan-lahan oleh raja itu
yang tadinya suka dengan kekerasan, tapi diajarkan bahwa saling menghormati, saling menghargai satu dengan yang lain, dan tidak perlu menunjukkan keperkasaan untuk menjadi kepemimpinan, untuk merebut kepemimpinan seseorang. Itu tidak perlu dengan cara itu, tapi raja menunjukkan bahwa ketika kita bersikap baik, bijaksana, kita menemukan hal-hal baik, kita bisa memimpin orang lain. Hal itu diterima oleh beberapa dari bagian suku-suku itu yang tinggal di sana. Jadi mereka mulai mendengarkan dia, mulai percaya kepadanya. Tetapi tua-tua suku, para pemimpin, mereka tidak suka, membenci raja itu, karena mereka kehilangan pengaruh. Raja itu dianggap mengalihkan fokus yang semula apa-apa bertanya kepada tua-tua pemimpin mereka, sekarang bertanya kepada raja itu. Lama-kelamaan semakin bencilah mereka. Di sisi lain, orang-orang yang mengikuti raja itu, yang mau percaya kepada raja itu, sudah melakukan perubahan-perubahan, sikap hidupnya berubah. Mereka sudah diberitahu oleh raja bahwa suatu saat raja ingin kembali ke negerinya, dan suatu saat nanti raja itu akan kembali untuk menjemput mereka, untuk diajak ke negeri mereka yang penuh dengan sejahtera. Dan tandanya adalah sebuah sandi, kata-kata. Setiap orang akan ditanya nanti, kalau raja itu datang kembali ke pulau, tentu dia tidak akan langsung masuk, tapi di pantai. Dan setiap orang akan naik ke sampan dan akan ditanya sebuah kata sandi. Dan raja itu mengajarkan bahwa kata sandinya adalah Yesus. Jadi setiap orang menghafal hal itu, kemudian mereka menjalin kehidupan seperti biasa. Tetapi karena tua-tua suku itu sudah melakukan perbuatan-perbuatan yang lebih keras lagi, mereka mulai mau melempari batu raja itu. Mereka mau meminta raja itu untuk pergi dari situ. Kekesalan para tua-tua akhirnya memuncak, dan akhirnya raja itu ditangkap oleh mereka. Tua-tua itu kemudian diikat, kemudian ditaruh di tepi jurang pantai, dan ditumpukan kayu yang banyak di sana. Kayu itu kemudian dibakar. Ketika raja itu hampir terkena api, rupanya bagian dari batu yang dipijaknya runtuh, sementara api membesar. Jadi raja itu jatuh ke dalam laut, tetapi di air, dan dia selamat. Tapi api membesar menutupi pandangan para tua-tua suku, sehingga menganggap raja itu mati. Padahal raja itu selamat, jatuh ke air, dan kemudian dia berenang kembali ke kapal yang masih setia menantinya. Berpuluh-puluh tahun kemudian, raja itu menepati janji kepada orang-orang yang mengikuti dia. Dia kembali bersama armada tentaranya ke pulau itu, dan dia membunyikan trompet sebagai tanda panggilan kepada orang-orang yang sudah mau untuk mengikuti cara hidup yang baik, cara hidup yang benar, cara hidup yang lebih baik dari cara hidup primitif. Orang-orang yang pernah diajarinya, pernah mengikutinya, dan pernah mempercayai raja itu, akhirnya dia berada di pantai dan masuk ke sampan. Tiap sampan akan ditanya oleh tentara raja itu, apa kata sandinya, dan mereka menyebut kata Yesus. Maka dia boleh naik ke sampan, dan semuanya akhirnya naik ke sampan secara bertahap, dan semua diajak ke kapal. Semua yang sudah pernah melakukan perbuatan nyata yang berubah dari cara berpakaian, cara makan, sikap hidup yang baik, itu semuanya naik ke kapal. Dan mereka yang tidak mau berubah, yang masih cara hidup primitif, masih ada di pulau itu. Ketika kapal beranjak menuju ke lautan lepas, ternyata pulau itu mengalami bencana. Gunung api di sana meletus dengan dahsyat sampai akhirnya lahar semua keluar, dan pulau itu musnah. Setelah tiba di kerajaan, orang-orang itu diajak raja untuk berkeliling dan diberikan tanah bagi mereka masing-masing, dan mereka menerimanya dengan penuh sukacita karena mereka merasa diterima. Nah, ilustrasi cerita tadi kiranya boleh menggugah kita bahwa kita pun sebagaimana kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita diminta untuk melakukan sikap hidup yang berubah. Kita yang tadinya
warga negara dunia, meskipun kita masih hidup di dunia, kita menjadi warga sorga. Kalau kita warga sorga, maka sikap hidup kita pun harus mencerminkan sebagai warga hidup orang sorga, yaitu hidup kudus, hidup penuh kasih, seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Kiranya kita boleh tetap berjaga-jaga sampai waktunya tiba, kita akan dijemput Tuhan Yesus Kristus masuk dalam surga mulia. Kita mensyukuri saat ini kita adalah warga surga. Mari kita pertahankan, kita berjaga-jaga, kita tetap setia. Amin.